Halo semuanya, kali ini kita bakal menyelami sebuah dongeng dari Indonesia yang kelihatannya sih sederhana ya, tentang seekor kucing kecil. Tapi percayalah, pesannya itu dalam banget dan mungkin bisa bikin kita ngaca ke diri sendiri. Coba deh, kita mulai dengan pertanyaan ini. Kamu pernah nggak merasa takut sama sesuatu cuma karena kamu nggak ngerti itu apaan? Kayaknya kita semua pernah ngalamin ya. Nah, perasaan inilah yang jadi jantung dari cerita kita hari ini. Oke, bagian pertama, Mimi si kucing penakut. Yuk kita kenalan lebih dekat sama karakter utama kita yang super imut ini dan cari tahu kenapa sih dia kok cemas terus? Jadi ceritanya berlatar di sebuah kampung yang adem ayem. Coba bayangin deh, suasananya tenang, damai, tempat yang pas banget buat seekor kucing kecil. Nah, di tengah ketenangan inilah kita bertemu dengan Mimi. Nah ini nih yang unik dari Mimi. Kalau dilihat dari luar, dia tuh lucu banget, menggemaskan. Tapi di dalamnya dia itu penakutnya minta ampun. Jadi kayak kontras banget gitu. Penampilannya imut, tapi hatinya selalu was-was. Kita lanjut ke bagian kedua, bayangan yang misterius. Nah, disinilah hidup Mimi yang tenang mulai sedikit berantakan. Sesuatu yang aneh bakal muncul dan ini bakal jadi ujian buat dia. Awalnya sih hari itu biasa aja. Pagi-pagi Mimi main dengan santai, siangnya tidur-tiduran, semuanya aman terkendali. Tapi pas sore datang, tiba-tiba muncul sesuatu yang gelap dan misterius, yang bikin dunianya jadi nggak tenang lagi. Bisa bayangin nggak gimana rasanya jadi Mimi? Tiba-tiba ada sosok gelap yang ngikutin dia terus. Reaksi pertama ya jelas panik dong. Dia lari tunggang langgang, kesana kemari, mencoba kabur dari monster yang nggak dia kenal ini. Dan bagian paling seramnya tuh ini, nggak peduli seberapa kencang dia lari atau di mana dia ngumpet, sosok itu selalu ada di belakangnya. Nempel terus. Wah, perasaan dikejar sesuatu yang nggak bisa dilepaskan bener-bener bikin frustrasi ya. Kayak nggak ada jalan keluar sama sekali. Lanjut ke bagian ketiga, pelajaran dari Momo. Nah, pas Mimi lagi panik-paniknya, muncullah secercah harapan. Datanglah seekor kucing tua yang bijak. Dan ini jadi titik balik dari seluruh cerita. Jadi, si Momo ini kucing tua yang bijaksana datang dan ngasih penjelasan yang sebenarnya simpel banget. Monster yang dari tadi ngejar-ngejar Mimi itu ternyata bukan monster sama sekali. Itu cuma bayangannya sendiri, cuma karena cahaya terhalang sama badannya. Nah, di sini kita lihat kan, rasa takut Mimi itu muncul murni karena dia nggak tahu. Tapi Momo ini nggak cuma ngomong doang. Dia langsung ngajak Mimi membuktikannya. Diajaklah Mimi buat eksperimen kecil. Coba gerak ke samping, terus lihat, bayangannya ikut. Dan disitulah, klik, Mimi sadar. Benda yang selama ini dia takuti setengah mati, yang dia kira monster, ternyata ya dirinya sendiri. Dan ini membawa kita ke bagian terakhir, yaitu pesan moral dari cerita ini. Kita bakal lihat gimana Mimi berubah total dari kucing yang penakut jadi pemberani. Ini momen yang benar-benar melegakan ya. Begitu dia paham, rasa takutnya langsung hilang gitu aja. Paniknya berubah jadi tawa. Dia nggak lagi lari dari monster, tapi malah bisa santai duduk bareng bayangannya sendiri. Keren banget. Luar biasa kan? Cuma butuh satu pemahaman baru dan semuanya berubah. Satu momen pencerahan aja cukup buat mengubah rasa takut jadi keberanian. Ini bukti kalau pengetahuan itu kekuatannya dahsyat banget. Dan inilah inti dari cerita Mimi. Sebuah pengingat yang simpel tapi penting banget buat kita semua. Jangan keburu takut sebelum kamu paham apa yang sebenarnya terjadi. Daripada panik, mending hadapi dulu dengan rasa penasaran. Nah, sebagai penutup, coba deh kita tanyakan pada diri sendiri. Kita semua pasti punya bayangan masing-masing kan? Entah itu tantangan baru, rasa cemas soal masa depan, atau apapun itu. Mungkin solusinya sama kayak Mimi, bukan dengan lari, tapi dengan berhenti sejenak, lihat baik-baik, dan coba untuk memahaminya. Jadi, apa nih bayangan dalam hidupmu?